Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman ala ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia media sosial atau sering disebut dengan medsos telah memberi kemudahan dalam mengakses informasi sebanyak mungkin. Hanya saja informasi yang melimpah itu tidak seluruhnya baik untuk kita akses. Termasuk diantaranya adalah konten dakwah. Tidak sedikit konten dakwah yang justru berisi provokasi, ujaran kebencian, hoax, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagai pendakwah yang baik, sudah semestinya kita pandai-pandai menyampaikan pesan dakwah supaya diterima dengan baik dan berdampak baik pula bagi orang banyak. Dakwah harus disampaikan dengan ramah dan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW sendiri sudah mempraktekkan dakwah dengan demikian saat mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk memeluk agama Islam. Dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, dengan dakwah yang ramah, hanya dengan waktu relatif singkat, Rasulullah SAW berhasil menyebarkan Islam ke penjuru dunia. Untuk menghasilkan dakwah yang ramah di media sosial, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menggunakan kalimat yang santun, baik tertulis maupun lisan. Mungkin kita bisa berkaca pada cara dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun. Sebagaimana kita tahu, Fir'aun merupakan seorang raja yang sangat lalim dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi Nabi Musa diperintahkan untuk tetap berkata dengan lembut. Dalam Al-Quran surat Toha ayat 44 Allah berfirman, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Artinya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya menjelaskan, maksud kata-kata yang lemah lembut di atas adalah menggunakan kalimat yang halus, bukan dengan kata-kata yang kasar. Sebab kata-kata yang halus akan membuat orang luluh. Sebaliknya, kata-kata kasar akan membuat orang lain menjauh. Selain berdakwah dengan kata-kata yang lembut, dalam berdakwah di media sosial juga tidak boleh berisi tentang ujaran kebencian. Seseorang boleh saja tidak suka dengan pihak lain, tapi jangan sampai ketidaksukaannya itu diekspresikan dengan kata-kata yang penuh kebencian, apalagi jika didengar publik secara luas. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 19 Allah berfirman, artinya sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, salah satu riwayat mengatakan bahwa ayat ini merupakan ancaman bagi orang yang gemar menebar ucapan buruk.
Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, etika berikutnya adalah tidak menebar informasi palsu. Pesan-pesan dakwah sudah seharusnya merupakan informasi yang valid. Jangan sampai karena berisi informasi palsu, akhirnya dakwah yang seharusnya mencerahkan publik justru menyesatkan banyak orang. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri dalam Al-Quran sudah mewanti-wanti untuk menjaga kebenaran informasi sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ayat ini menegaskan kepada kita untuk tidak gampang dalam menerima informasi, karena jika tidak mengecek benar atau tidaknya, khawatir termakan berita hak. Demikian juga dalam berdakwah di media sosial, materi dakwah kita akan menjadi konsumsi publik. Jika mengandung informasi bohong, bisa berbahaya jika masyarakat percaya begitu saja. Etika berikutnya adalah berbicara sesuai dengan ruang publik yang kita tuju. Jangan sampai kita salah sasaran dan salah ruang. Bisa jadi materi yang kita sampaikan terdengar normal di kelompok tertentu, tapi tidak layak jika didengar oleh kelompok lain. Oleh karena itu, dalam berdakwah kita harus pandai-pandai melihat siapa saja yang akan membaca atau mendengar materi dakwah kita. Rasulullah SAW sendiri telah bersabda, "Khatibun nasa ala qadri uqulihim." Artinya, berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka masing-masing. Hadis riwayat Ad-Dailami. Hadis ini menegaskan bahwa kondisi setiap orang tidak sama. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai melihat situasi dan kondisi, termasuk dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah. Boleh jadi pesan yang kita sampaikan bermanfaat bagi satu kelompok, tapi akan menyinggung kelompok lain jika disampaikan pada ruang yang bukan semestinya. Dikatakan dalam satu pepatah, artinya setiap ruang ada bahasanya sendiri, dan tidak setiap yang diketahui harus disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara-cara yang santun dan bijaksana. Demikianlah, semoga bermanfaat. Tafakum bihadza ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.